السكينة في قلوب المؤمنين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم al-ayah sadaqallahu maulana al-azim wallahu a'lam bishawab. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para guru, para tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Jami Al-Akhyar, bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini di malam yang ke-14 di bulan Sa'ban kembali kita dapat hadir bersama di dalam rumah Allah yang mulia, beriktikaf di dalamnya sekaligus mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berharap mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa tercurah kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai hari kiamat nanti. Mengawali majelis yang mulia ini, mari bersama kita baca satu umul kitab. Kita doakan kepada para arwah almarhum almarhumah, para orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal aqwali muqtahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Malam ini saya menyampaikan dua hal. Yang pertama tentang malam nisfu Sya'ban. Yang kedua tentang kesunahan sholatul tarawih. Dua hal ini sebenarnya dalam praktek keagamaan kita ini sudah menjadi hal yang maklum. Artinya banyak orang yang paham bahwa setiap malam 15 di bulan Sa'ban banyak orang berkumpul di masjid ataupun di musola
untuk menghidupkan malam itu dengan ibadah. Begitu juga dengan sholat tarawih. Semua sudah menjadi maklum pula bahwa ini adalah sholat yang memang khusus di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih itu di luar Ramadan. Saya sering bilang, bahkan saya buat bercandaan ketika misalnya kalaupun Bapak rajin-rajin amat, saking rajinnya misalnya Bapak mau tarawih besok malam, jangan. Boleh karena berwaktu. Tetapi sayangnya di 5 tahun terakhir ini amalia-amalia yang udah biasa ini seringkali kemudian digugat. Sebagian orang mengatakan bahwa pertama tentang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada dalilnya. Ini bid'ah, setiap bid'ah dolalah, setiap sesat neraka. Yang akibatnya umat Islam ketika terjadi perbedaan yang sebenarnya perbedaan ini bukan perbedaan prinsip. Sekarang bahasa sederhana. Kalau di malam nisfu Sya'ban saya nggak mau kumpul di masjid, nggak baca Yasin 3 kali, dosa enggak? Kan enggak. Atau besok Ramadan Bapak sepanjang malam nggak mau tarawih, pokoknya saya nggak mau tarawih, udah puasa aja, boleh apa enggak? Boleh. Karena dua-duanya tidak ada satupun yang mengatakan hukumnya wajib. Tetapi kalau kemudian amalia yang sudah biasa dilakukan dianggap tidak ada dalil, dianggap tidak pernah ada perintahnya dari Nabi kita Muhammad SAW, akhirnya orang yang sudah mau melakukan malah jadi malas. Yang pertama tentang malam nisfu Sya'ban. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari informasi yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu arti setengah, Sya'ban itu artinya bulan Sya'ban. Sehingga kalau namanya malam nisfu Sya'ban itu berarti malam tanggal 15 bulan Sya'ban. Kapan itu terjadi? Besok insya. Karena malam ini malam ke-14, besok Senin pada maghrib, malam Selasa masuk malam 15. Itu yang disebut dengan malam nisfu, pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ada hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa keistimewaan malam 15 atau pertengahan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang meminta ampun kepada Allah malam itu. Allah akan ijabah doa orang-orang yang minta di malam itu. Ini ada. Makanya kalau kita lihat dari pendapat para ulama, sebenarnya yang mereka perdebatkan bukan keistimewaan malam nisfunya. Yang mereka perdebatkan adalah berkumpulnya di malam nisfu. Bahkan pendapat Bin Baz ini ulama Saudi yang banyak sekali mengharamkan amalia-amalia kita. Beliau mengatakan bahwa annal ihtifala bilailatin nisfi min Sya'ban bid'atun. Kata beliau, al-ihtifal itu ketika kita berkumpul bersama-sama itu namanya ihtifal. Memperingati Maulid itu ihtifal. Kumpul bareng memperingati Isra wal Mi'raj ihtifal. Kumpul bareng memperingati wafatnya seseorang ihtifal. Nah, menurut pendapat ulama Saudi, yang menjadi hal bid'ah itu adalah berkumpulnya. Tapi keistimewaan malam 15 di bulan Sya'ban semuanya sepakat. Cuma kenapa kemudian ulama-ulama kita memilih berkumpul di malam nisfu Sya'ban? Ini karena ulama-ulama kita
cerdas. Orang kita itu kan kalau disuruh ibadah sendiri-sendiri biasanya lebih rajin apalagi malas. Itu nganggur. Kalau besok misalnya udah Ustaz kita nggak bikin malam nisfu di Masjid Al Akhyar, mau sendiri-sendiri di rumah, kira-kira kita kerjain apa enggak? Udah kagak bakal sendiri mah. Paling baca Yasin Bismillahirrahmanirrahim udah sekali. Tapi kalau di masjid rame-rame dipimpin sama seorang ustaz atau orang yang ngerti, kita ada semangat untuk baca bersama-sama. Apalagi bisa dinukil oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan begini, khamsu layalin la turaddu du'a. Memang ada 5 malam kata Imam Syafi'i di mana doa ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Lailatan Nisfi min Sya'ban, malam 15 di bulan Sya'ban. Maka tempatnya kita nisfu, isinya pertama minta ampun sama Allah, yang kedua minta apapun kepada Allah. Ulama anjurkan yang pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam Quran. Boleh minta sama Allah panjang umur dalam Quran. Kalaupun Allah panjangkan umur kita, panjangnya ini, banyaknya ini dalam rangka doa kita kepada Allah. Bukankah kata Nabi, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia orang yang Allah anugerahkan umurnya panjang, makin baik amal. Kita minta pula kepada Allah mudah-mudahan dikasih rezeki yang banyak untuk taat kepada Allah. Kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah mantapkan iman Islam kita. Gak ada yang salah. Maka saya sekali menyampaikan ketika menghadapi perbedaan ini, yang gak mau ngikut gak apa-apa. Ustaz atau jamaah ketua DKM Al Akhyar, saya gak ikut malam nisfu ya, monggo kerja silahkan. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berkumpul di masjid, niatnya itikaf, ada pahalanya. Itikaf, nawaitul itikaf taqarruban ila Allah, ada pahalanya. Membaca Al-Quran, silaturahim, doa, ini semuanya ada perintahnya di agama. Kalau bawa penyelau diprotes kenapa harus pakai air? Rasulullah pernah bikin ruqyah pakai air, kecuali kita pasang dupa, pasang keris malam, harus salah. Yang kita kumpulkan air putih, didoakan sama-sama, mudah-mudahan mengandung energi positif. Kita minta sama Allah, ya Allah ya Rabb, ini air dibacain surah Yasin sama-sama, mudah-mudahan ini menjadi obat untuk saudara saya yang sakit. Juga gak ada masalah. Ini tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban. Itu sebabnya saya selalu menyarankan, ayo malam 15 di bulan Sya'ban berkumpul, wadah silaturahim kita. Setahun sekali suaminya, istrinya, anak-anak ajak berkumpul di masjid, baca Al-Quran, baca Yasin 3 kali. Pengennya sih kalau bisa baca 30 juz. Man kuat apa enggak? Yasin 3 kali aja ada. Yasin pertama semangat, kedua loyo, ketiga suaranya doang habis ya. Atau yang Shadaqallahul Azim. Ini tentang malam nisfu Sya'ban. Yang kedua tentang sholat tarawih. Kemarin saya dapat informasi katanya di Saudi, di Masjidil Haram, katanya sholat tarawih jumlahnya udah berubah lagi, Pak. Dulu pernah zaman saya sering berangkat, saya ngerasain betul itu, pernah umroh Ramadan, itu sholat tarawihnya 20, witirnya 3. Nah sekarang dari mulai tahun lalu, ternyata ulama-ulama Saudi memutuskan untuk kenyamanan para jamaah di seluruh dunia, maka sholat tarawih diputuskan untuk 2 tahun terakhir ini jumlahnya hanya 13 rakaat
plus witir. Jadi 10-nya taraweh, 3-nya witir. Boleh apa enggak? Tidak masalah. Ketika ini menjadi sebuah fatwa karena memang tidak ada dalil yang kuat sekali menjelaskan tentang jumlah sholat tarawehnya Nabi berapa. Tetapi menurut Imam Syafi'i rahimahullah, sholatut tarawih isruna rakaatan inda Syafi'iyah fi kulli lailatin min layali Ramadan. Menurut pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, sholat tarawih jumlahnya isruna rakaatan, 20 rakaat yang dilakukan fi kulli lailatin, setiap malam, min layali Ramadan, dari malam-malam bulan Ramadan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi yang pertama, annahum kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan bi isrina rakaatan. Diriwayatkan bahwasanya para sahabat melakukan sholat tarawih di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di bulan Ramadan dengan jumlah rakaatnya isrina rakaat, 20 rakaat. Ditulis dalam kitab As-Sunan Al-Kubra jilid 2 halaman 496. Warwa al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullah juga meriwayatkan, kana nasu fi zamani Umar radhiyallahu anhu yakumuna fi Ramadan bi 23 rakaatan. Bahwasanya kata Imam Malik, manusia di zaman itu, para sahabat di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sholat di malam Ramadan 23 rakaat. Maksudnya 20-nya tarawih, 3 rakaatnya witir. Jadi jelas ada dalilnya. Terus ustaz yang ngerjain cuma 11 enggak ada dalilnya, ada juga. Cuma dipilih oleh Imam Syafi'i pendapat ini karena beliau berpikir gak mungkin para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, di mana saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih ada, itu masih ada Sayyidina Utsman, masih ada Sayyidina Ali, masih ada Zubair bin Awwam, masih banyak para sahabat radhiyallahu anhu ajmain. Kalau memang tarawihnya 20 rakaat salah, udah pasti, oh salah, oh ya teh. Kok bisa-bisaan tarawih 20? Pasti salah. Tapi ternyata di masa Sayyidina Umar sholat tarawihnya 20 rakaat. Sementara dalil yang menyebutkan sholat tarawih 11 tarawih plus witir, ini dalil secara umum dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Gak ngomong tarawih juga, cuma ngomongin sholat malam. Maka Imam Syafi'i tidak memilih pendapat yang dari Sayyidatina Aisyah ini, milihnya pendapat dari Imam Al-Baihaqi tadi, riwayatnya Imam Malik, bahwasanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Makanya kalau yang mau kurang dari 20 ya gak apa-apa. Kan konsep sholat sunnah itu ma'aktsaro fi'lan aktsaro ajr, makin banyak kerjaannya makin banyak pahalanya. Ustaz saya 8 aja ya, dia boleh silakan 8 rakaat pulang boleh, yang penting jangan ngajak-ngajak teman. Kadang-kadang udah terawih istri 20 baru dapat. Atau saya mau 8 aja gak apa-apa. Malah saya berkali-kali bahas setiap Ramadan di kampung kita ini malah suka unik. Kenapa saya bilang
unik di sini di kita rata-rata di RW 2 RW 5 rata-rata masjidnya ngadain tarawih 20. Tapi saya kaget Pak ketika saya ke Pabuaran itu masjid At-Taubah tuh jadi ramai dan murahannya Pak. Beda RW doang. Masjid At-Taubah, Musola At-Ta'awun, Musola Al-Barokah, Masjid Baitul Makmur itu tarawihnya 8. Yang unik entah ketika 15 hari kedua mereka witir, mereka kunut juga. Sampai saya lihat saya lihat Taubah. Ini Masjid At-Taubah jamaahnya ini ngikutinnya nih madhabnya Numa. Apa itu Numa? NU Muhammadiyah. Kenapa? Karena yang biasa dilakukan itu Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah dengan ilmu kita akan menilainya dengan biasa saja. Jadi mau terawih kalau mau pengen cepat gampang pindah ke sana negara. Aduh kayaknya mau di Al-Ahad capek banget ini. Silakan nggak Pabuaran. Di sana udah suratnya pendek, jumlah terawihnya 8. Nah kalau Al-Ahya tetap dengan 20 itu lebih baik. Karena dari sejak zaman dulu Al-Ahya masjid kita ini terawihnya 20. Kalau ada yang mau 8 nggak apa-apa, tapi nggak usah bareng-bareng. Jangankan 8, baru 2 pulang dari itu. Bener itu. Udah berdua rakaat pulang ya, nggak apa-apa juga. Itu namanya malas gitu doang. Ini uniknya tentang riwayat sholat. Amma kaifiyatuha fatusolli isrina rakaatan bi asli taslimatin. Kalau mau ikut pendapat ulama-ulama Syafi'iyah yang jumlah rakaatnya 20 rakaat itu dibikin jelas 10 salam. Artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bahkan wa falau sholla arba'a rakaatin bi taslimatin wahidatin lam yasihha li'annahu khilaful masyru'. Menurut ulama-ulama Syafi'iyah, jika sholat tarawih itu dikerjain 4 rakaat 1 salam, maka sholatnya nggak sah. Ini kita ngomong madhab Syafi'i. Walaupun lagi-lagi ketika kita ngaji, ketika bapak misalnya tinggal di satu tempat, kebetulan sholat tarawihnya 4 rakaat sekaligus ya ada apa-apa juga. Tinggal tahu, oh benar kemarin dijelasin. Berarti ini nggak pakai madhab Imam Syafi'i. Di kita banyak. Bapak pinggir sebelah sholat dikit, sholat tarawihnya 8. Walaupun saya menyarankan, kalaupun mau dikerjain, jangan bilang-bilang yang lain Pak. Misalnya lagi capek banget, malah kan kerja full banget, bos marah-marah mulu, mau sholat tarawih di rumah. Kalau 23, waduh, kayaknya ini nggak kuat saya. Silahkan Bapak kerjain 8, tapi jangan 4. Kerjain berapa rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi hanya dalam kondisi darurat. Tetap yang terbaik sebagaimana amaliyah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, kerjakanlah 20 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa innahu yajibu tahsisun niyati fiha. Karena ini sholat yang khusus, maka ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan niatnya wajib disebut. Saya niat sholat tarawih, saya niat qiyam Ramadan, gak masalah. Yang penting ada kalimat qiyam Ramadan, karena memang hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang paling sahih hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi malah tidak nyebutin jumlahnya. Man qoma Ramadana
siapa orang yang terjamin menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah yang dimaksud dengan sholat tarawih tadi, dengan penuh iman dan mengharapkan ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Kebiasaan kita sholat tarawih mau 8 atau 20 biasanya ada jeda, ada 4, ada sholawat dulu, dapat 6 fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah ya tawwab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Ini pun ada dasarnya. Yang pertama, karena sholat tarawih itu sendiri artinya adalah istirahat. Jadi tarawih itu jamak dari tarwiha, ay tarwihatun lin nafsi, ay istirahatun minar roha. Jadi mana tarawih istirahat. Maka saya berkali-kali sampaikan pula di majlis ini, kalaupun mau pilih bacaan surat-surat yang pendek, tetap gerakannya nggak usah cepat-cepat. Kenapa? Saya lagi pula kalau mau tarawihnya terlalu cepat, yang di awal saya bilang tadi, emangnya di luar Ramadan ada sholat tarawih? Masih enggak ada. Mumpung Ramadan, kerjain biasa saja dengan jumlah rakaat 20 rakaat, walaupun dengan surat yang enggak usah panjang-panjang, tapi gerakannya biasa. Nah, 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat, begitu aja nggak masalah. Kalaupun misalnya agak lama, ada orang Sunda kan wayahna, ya kapan lagi cuma Ramadan kok ada? Apalagi keistimewaan yang disampaikan Nabi tadi, siapa orang yang menghidupkan tarawih malam Ramadan dengan penuh iman dan mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini tentu keistimewaan yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, ini insya Allah tradisi ataupun kebiasaan yang sudah tiap tahun kita lakukan, baik itu malam nisfu Sya'ban maupun sholat tarawih, yang insya Allah apa yang kita lakukan sudah barang tentu punya dalil dan dijelaskan oleh para ulama-ulama kita. Namun kita menghormati, menghargai pilihan misalnya orang yang menganggap saya nggak mau ikutan Ustaz, silakan. Karena para ulama ketika menyikapi hadis dhaif saja beda-beda. Kelompok mereka biasanya nggak mau menerima sama sekali hadis dhaif. Tapi bagi kita, selama hadisnya lemah tetapi tidak bertentangan dengan Al-Quran, yang kedua lifadhailil a'mal, untuk keutamaan beramal, maka ulama-ulama Syafi'iyah sepakat boleh dijadikan dalil. Jadi kalaupun ada hadis yang dhaif, kalaupun kita mau puasa misalnya, Ustaz boleh nggak mengkhususkan puasa? Sebenarnya bukan puasa nisfu. Kalau besok mau puasa, puasanya ayyamul bid. Karena ayyamul bid sunnah puasa 13, 14, 15. Mau 1 hari doang tidak ada masalah. Namanya puasa ayyamul bid juga. Maka ini mudah-mudahan menjadi bekal buat kita, dan saya berharap kebiasaan kita setiap malam 15 di bulan Sya'ban yang biasa ada di Masjid Al-Akhyar, silahkan disiarkan kembali, diundang para jamaah yang mungkin di rumah. Ayo, tentu lebih baik kita kumpul di masjid daripada kumpul di pos amling. Kalau pernah ada yang nggak mau, ya paling tidak jangan di pos amling, di rumah aja udah. Jangan sengaja datang nisfu, dia sengaja gua nggak nisfu dong, bid'ah, tapi dia nongkrong di pos amling. Itu namanya nggak menghormati orang. Silakan yang nggak mau, nggak ada masalah. Tapi kita menyarankan sejak dulu bahwa Masjid Al-Akhyar selalu mengadakan menghidupkan malam 15 di bulan Sya'ban yang kita kenal dengan malam nisfu. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan malam hari ini dapat kita ambil manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilapan. Sebelum saya tutup dengan baca salam, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para
ramadan sebelum Ramadan, sekaligus mungkin biar kita punya tradisi yang baik untuk mendoakan arwah almarhum orang tua kita. Nanti boleh dibicarakan, insya Allah pada malam Senin yang akan datang kita kawakupan taklim di Masjid Al-Akhyar, sekaligus kita doakan sama-sama arwah almarhum orang tua kita, karena kita yakin doa dari kita yang hidup pasti bermanfaat buat mereka yang sudah meninggal dunia. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya persilakan kepada yang bertanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ingin tahu saya minta tolong dijelaskan kekuatan hadis yang kalau sahih itu apa, hasan itu apa. Kan kalau sahih itu pasti ya sambung langsung ya hasan ya. Terus kalau doib sama maudu itu apa penyebabnya itu Ustaz? Baik. Pertanyaan yang baik sekali. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis itu ada klasifikasinya? Ini harus dijelaskan lebih dulu. Pertama, karena Nabi kita Muhammad SAW melarang penulisan hadis. Qala Nabi SAW, la taktubu anni illa Al-Quran. Jangan pernah tuliskan sesuatu dariku kecuali Al-Quran. Makanya kemudian hadis ini terlambat dikumpulkannya. Kalau Al-Quran ini semua sahabat sudah menghafal, yang otomatis terjaga dengan baik. Makanya nggak ada ayat sahih, ayat hasan, ayat dhaif, nggak ada. Semua riwayat ayat suci Al-Quran ketika dikumpulkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selesai. Maka seluruh dunia Al-Quran sama. Sementara hadis karena Nabi melarang, maka mau tidak mau mengandalkan hafalan para sahabat. Nah, ketika memang para sahabat udah lama, dikumpulkanlah hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW itu bukan di masa sahabat, jauh setelah itu. Maka ulama yang dianggap paling ketat mengumpulkan hadis adalah Imam Bukhari. Makanya Imam Bukhari dikenal sebagai ulama yang kitab kumpulan hadisnya dianggap sumber utama setelah Al-Quran. Jadi dulu sejarahnya. Kemudian para ulama membagi hadis menjadi dua dulu, Pak. Yang pertama namanya hadis mutawatir, yang kedua namanya hadis ahad. Saya jelaskan dengan singkat saja. Kalau mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Saya ambil contoh begini. Misalnya bapak-bapak mengenal Pak Haji Zaini. Semuanya bilang Pak Haji Zaini itu orangnya begini, warna kulitnya begini, performanya kayak begini, senang bajunya kayak begini. Semuanya bilang iya, saya melihat kok kayak begitu. Lebih dari 10 orang sahabat mengatakan begitu, maka namanya mutawatir. Yang kedua namanya hadis ahad. Kalau ahad itu hanya beberapa orang, minimal 3 orang sahabat mengatakan iya, Rasulullah pernah mengatakan demikian. Nah, yang terbagi itu hadis ahadnya. Yang pertama namanya hadis sahih, yang kedua namanya hadis hasan, yang ketiga namanya hadis dhaif. Cuma 3: sahih, hasan, dhaif. Kalau sahih berarti yang meriwayatkan 3 orang sahabat. Kalau hasan 2 orang sahabat. Kalau dhaif bisa jadi cuma 1 orang sahabat. Nah, dhaif ini kebagi lagi. Banyak lagi Pak, Bapak. Ada munkar, ada mursal, yang paling terkenal kan yang disebutkan maudhu'. Makanya nggak setiap hadis dhaif maudhu', nggak setiap. Karena
hadis maudhu itu bagian dari hadis dhaif. Cuma dia yang paling parah. Maudhu itu artinya hoax, bohong. Gak bedanya ada yang ngomongin misalnya si fulan itu meninggal ya, yang ngomong iya dia meninggal deh, tapi yang ngomong gak kenal apa yang disebutkan tadi. Orang yang tukang bohong lalu ngarang lo, maka informasi dia namanya maudhu, hoax, bohong. Tapi kalau dhaif masih lumayan. Mungkin ada yang pernah ngomong, cuman orangnya aduh ini antara-antara nih, dia orang bener nggak sih, maka disebutlah dhaif kan. Nah, kita sepakat kalau untuk hukum ini hanya boleh pakai hadis sahih, minimal hasan, dua. Misalnya tentang sholat, puasa, zakat, ini nggak boleh pakai hadis dhaif, hanya boleh pakai hadis sahih, maksimal hasan. Tapi kalau hadis dhaif nggak boleh bicara tentang hukum, apalagi berakidah, nggak boleh. Akidah wajib sahih. Kalau hadis yang dhaif itu hanya boleh fadilah amal. Contoh fadilah amal begini: siapa orang yang ngaji, duduk di majlis taklim, maka Allah akan turunkan malaikat mendoakan kepada mereka. Itu namanya fadilah amal. Siapa orang yang baca zikir maka dia akan dapat ini. Itu namanya fadilah amal. Siapa orang yang sholat pakai sorban, fadilah amal. Kalaupun hadisnya dhaif, ini dibolehkan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang maudhu lebih banyak lagi. Kalau maudhu nggak ada riwayatnya, kalimatnya bertentangan, aneh. Contoh suka ada tuh, Rasulullah bersabda, siapa yang memberitahukan kalau besok malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan ampuni dosa-dosa. Masih mau ngasih tahu doang enak amat. Apalagi kalau sampai ada kalimat kata Rasulullah bersabda, siapa orang yang share informasi ini ke grup WA lainnya, maka dia akan mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Dipastikan bohong. Mana pernah main WA? Jadi banyak hadis palsu juga banyak. Makanya berhati-hati. Dari mana kita tahu? Kalau pengen tahu itu tentu ngaji namanya. Cuma kalau kita ngaji bab ini kelamaan, makanya buat orang awam ya udah kita percayakan sama guru-guru kita. Ustaz ada hadis itu? Oh ada. Saya sering ditanya pas sama orang, Ustaz emang ada hadisnya? Saya bilang ada. Sahih apa enggak? Saya bilang emang kalau saya bilang sahih nanti mau periksa sendiri? Ya enggak sih. Terus ngapain? Maka kalau udah jawab ini ada hadisnya, hadisnya sahih. Bahkan kata sahih sendiri itu antara ulama beda-beda pendapat. Ini sekarang lagi viral di media sosial tentang mengalap barokah dengan orang yang sudah meninggal. Itu kan ragu. Padahal ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang tak membolehkan. Kayak tadi juga sama. Traweh itu kan ada yang ngomong 8, yang ngomong 20. Tapi kita pilih pendapat Imam Syafi'i aja, karena kita percaya ketika kita naik di dalam sebuah pesawat, naik mobil, angkot, Bapak nggak pernah nanya tuh spesifikasinya supirnya udah lulus ke sekolah mengemudi belum ente? Bapak pernah naik pesawat nanya pilotnya itu orang mana ya? Pilotnya lulus dari sekolahnya? Lulusan penerbangan mana dia ini? Mantan tentara apa sipil sih? Bapak dengan PD-nya masuk pesawat karena percaya nggak mungkin ini pilot nggak punya sertifikasi pilot. Pasti punya sertifikasi membawa pesawat terbang. Maka Bapak nyaman pakai pesawat. Nggak mungkin Imam Syafi'i goblok, nggak mungkin. Orang-orang ngapain ikut Imam Syafi'i? Ikut Rasulullah. Emangnya Imam Syafi'i temen lu nongkrong apa? Ini orang sekarang gitu. Saya kadang suka, wah ini ngapain ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan manusia biasa. Lah iya manusia biasa,
Tapi beda sama lo kali. Imam Syafi'i hafal Al-Quran, hafal 1000 hadis, nasir sunnah. Sementara kita boro-boro bisa hafal Quran, tidak bisa. Itu pengetahuan hadis. Terima kasih sekali. Kita sedikit membahas, walaupun yang paling banyak memang nanti ada lagi sahihun li nafsihi, sahihun li ghairihi, hasan li nafsihi, hasan li ghairihi. Apalagi kalau ngomongin hadis doang banyak sekali. Mursal, munqati, mursal itu nyambung, munqati itu putus. Nah itu ada jadi di mana dapat kita pelajari, namanya ilmunya musqalahul hadis, ilmu yang mempelajari tentang hadis. Makanya kita ambil praktis. Contoh yang saya bawa malam ini namanya fiqhus sunnah alal madhab asy-syafi'i, fikih yang berdasarkan hadis mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Ini lebih praktis loh, karena nggak mungkin sampai ini luar biasa kita ini saya dapat Pak, sampai ditulis kitab hadisnya apa, halamannya berapa, nomornya berapa. Kalau Bapak mau baca sendiri nggak apa-apa. Nggak usah saya baca dong, nggak apa-apa. Ada harkatnya kan guru nggak ada, ya nggak ada harkatnya, undur semuanya. Bisa nggak Ustaz? Ya pura-pura bisa aja lah, nggak apa-apa. Terima kasih. Wallahu a'lam. Demikian. Bisa yang lain? Cukup? Baik, Bapak hadirin yang dimuliakan Allah sekalian. Ustaz, tentang kemarin itu jelasnya minggu lalu itu Senin puasa nada. Puasa nada. Nah, puasa nada. Ya. Jadi berhubungan dengan nada. Kalau orang bernada tidak dilaksanakan, tapi ada saksinya, orangnya itu ada hukumnya nggak yang menyaksikan orang bernada tidak melaksanakan? Baik. Itu aja. Baik. Bapak hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum nazar itu wajib untuk dilaksanakan. Tetapi itu pun kalau tidak ada uzur syar'inya. Jadi nazar itu mau sendiri boleh, mau ada saksinya nggak masalah. Pengen lebih kuat ada saksinya. Kalau memang si penazar tadi lupa, saksinya boleh menyampaikan, mengingatkan harus. Sampai ada punya nazar katanya, kalau seandainya masjid jadi, katanya Ustaz mau dibeli motor satu. Lu kan ngomong kemarin itu kemarin tadi rekaman sama kan lu. Wah apa ngomongnya lu? Ini ada rekamannya. Boleh disampaikan. Itu namanya amanah. Karena kita punya amanah jadi saksi. Maka jangan sembarangan jadi saksi. Saksi itu ada yang dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau Bapak dengar sendiri bahwa orang ini bernada, Bapak saksinya, Bapak harus ingat ini. Persoalan kemudian dia mau kerjain atau tidak bukan kewajiban kita, urusan dia. Nah yang kedua saya katakan tadi, wajib nazar itu dilaksanakan. Pertama bukan maksiat. Orang dulu sih nazar, kalau dulu kenapa anak susah banget sih dapat jodohnya. Gua nazar kalau anak gua punya jodoh nanti pernikahannya jaipongan seminggu, dangdutan seminggu, golek seminggu. Wajib gak Ustaz? Gak boleh, jangan dikerjain, orang haram. Yang kedua, kalau ada unsur syar'i gak apa-apa. Contoh begini Pak, saya kalau sakitnya sembuh, saya nazar nih Ustaz, pokoknya saya mau ngasih ke Masjid Al-Akhyar 2 juta. Alhamdulillah sembuh Pak. Cuman pas sembuh penyakit duit gak ada mulu. Berkumpul 1 juta, udah kepake lagi. Udah 1.995.000 yang goceng lagi nih. Motor ketabrak lagi, nggak jadi lagi. Dosa nggak usah enggak, karena ada unsur syar'i. Tapi tetap ada catatannya. Kapan betul saya ada rezekinya, saya akan kasih duit 2 juta buat ke Masjid Al-Akhyar. Kalau memang nazarnya orang, bisa tadi saya bilang saya mau ngasih sebulan uang 2 juta, ternyata orangnya udah keburu meninggal, atau orangnya udah nggak ada ternyata. Nazar itu Ustaz A misalnya, Ustaz A nya kabur
kabur kemana kalau gak pernah ketemu lagi, maka bapak boleh pending atau berikan niatin buat si orang yang kita niatkan. Jadi kalau ada jadi saksi, silakan saksinya mengingat. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita perhatikan majelis ilmu yang mulia ini dan bersama ucapan doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini dan memanjangkan umur kita agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil